Juri di mana? Di Jogja. Di Jogja. Apaan? 3, 2, 1. Kayaknya 1, 2, 3 gimana? Pilihnya gimana? Maksudnya 3, 2, 1. Udah angkat tangan jurinya 3, 2, 1. Kasihnya tahu nggak? Kasih pialanya apa? 1, 2, 3. Kesalahan itu, kesalahan tenis. Bukan kesalahan tenis, itu mah curang aja, udah curang gitu. Bos. Itu maksudnya. Bos, gua anggota Perkin. Mau anggota Perkin Pusat ke, Jaya ke, apalagi Surabaya ke, pokoknya Perkin, ada tulisan Perkin. Saya pemain juga, ketua Brit Club juga. Ketua Brit Club apa lo? Bicon. Bicon. Oh iya. Iya. Jadi saya ngomong ini mungkin mewakili juga semua ya gitu loh. Karena banyak kita eksibitor yang menurut saya awareness-nya tuh masih kurang. Jadi intinya adalah Gini ya, jadi yang selalu selalu gue bicarakan beberapa kali tuh gini, kan kita memuliabiakan rah gitu kan. Ya. Berarti yang mau kita breeding tuh anjing kan. Iyalah. Siogianya yang dipilih anjing terbaik kan. Mestinya dong. Nah, bisakah Perkin pada saat technical meeting ya membriefing juri, pilihlah anjing terbaik. Ini ngomong soal ini, tadi ngomong soal juri curang apa enggak gitu kan. Nah, jadi waktu itu kasus Teddy nih, anjing yang dia jual itu menang beberapa kali. Best of group ya, ada yang dapet ya. Lalu dibilang sama ada orang ngomong, anjing yang lu beli itu jelek gitu loh. Loh, kok menang anjing gua? Orang itu kan bilang anjing gua menang nih. Oh, jurinya goblok gitu. Nah, kalau goblok kenapa jurinya banyak yang kasih dia menang gitu kan? Ada kasus begitu, betul kan? Betul. Betul kan? Enggak, gue friend sama Pak Nanang. Sama pengurus ya. Ya. Itu kenapa si Tutun nyebut? Si Tutun punya salah berarti. Wih, seru banget nih, ayam bakar. Udah bakar berapa potong, Pak? 125. Sama hati ampla usus. Totalnya berapa potong? 150. Ya, di 150 ini lagi di rumah kok Andi nih. Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby Santok. Seksi dunia anjing kita lagi ada di tempatnya Ko Andi Royal Kennel. Ini lagi pada kumpul-kumpul. Pemain anjing pada kumpul-kumpul. Kita absensi dulu nih. Ya. Ini ada Koko Adrian. Tuh ada tuan rumah. Ya, ada Koko Teddy. Ya, ada Lek dari Thailand tuh. Ada Ko Teten. Ini Ko Andri dari Surabaya. Jauh-jauh dari Surabaya mau makan ayam bakar. Mau makan ayam bakar ya kau? Oh ya. Ini dari New York. Dari Duluk. New York. Raja Siba. Ini ada Samoyed siapa kok? Samoyed ya. Kok Rudi ya. Lu lupa sama gua lu. Gua lagi kenyang, gua habis kekenyangan, habis makan. Nanti kita kembali ya. Katanya ada topik penting ya. Ada mau topik penting ya. Nanti kita bahas ya. Kita absensi dulu yang lain ya. Ada Koko Bernat ya. Absen dulu, jadi di absen nih siapa nanti ya kan ada Kosulyo, Mahaguru, ya kan. Lihat orang tua udah mabok dari ngapain tuh. Ya, ada Koko Roni Kenzo, nih Koko Tommy, ya ada Koko Rio. Wih, sama handler muda. Ini lagi ngeguruin, ngajarin handler muda. Anjing. Kalah taruhan lu ya. Oh, belum. Oke. Cici ada Koko Ali tuh. Kita pengen ngobrol tentang dunia anjing. Tuh kennelnya di bawah tuh ya. Teman-teman udah pernah lihat belum kennelnya? Oh. Ini kennelnya. Lagi pada bobo istirahat. Ini hujan nih, jadi kita belum bisa konten channelnya besok pagi ya. Oke, kita mau ngobrol. Mau ngobrol gak? Ya. Ayo bos. Ada topik apa ya? Terakhir ada topik apa ya? Topik apa? Cuma satu gigi ini. Ya gampang nanti kalau mau rame-rame bisa aja. Gue duduknya ntar di sana dikit. Buat di sebelah ya. Ya udah taruh tengah ya. Jangan, nggak terlalu kelihatan, lu aja dulu.
Gue ngomongnya kasar nih. Hah? Jangan dong, nanti gue capek nyensornya. Ya kan? Siapa kemarin mau jadi ketua Perkin? Hah? Siapa mau dukung gue jadi ketua Perkin? Gua lah. Jadi kita mau jadi ketua Perkin, bukan mau boykot ya, bukan mau sabotase. Ya. Nanti tunggu giliran. Ya dong, gantian dong. Ya enggak? Giliran siapa? Giliran dong. Giliran Suatu saat gue ada giliran, enggak. Nah, kan cuma 2 kali itu. Periode. Ya. Kalau ada rezeki ada nasibnya, gue gantiin. Gitu. Kok ada rezeki? Emang ada duitnya? Ya lumayan lah, kalau nanti gue jalan-jalan kan gue bisa naik bisnis kelas. Oh, Boleh jadi- dong. Boleh dong. boleh. Gue nggak melarang loh, gue tidak pernah melarang ya. Ya. Pengurus itu dapat privilege karena memang harus. Oh enggak, gue sebagai anggota melarang. Oh enggak, itu salah, anggota yang salah itu. Oh gimana anggota yang melarang salah? Ya. Kemarin katanya ada soal poin nggak dihitung. Ya, apa namanya? Pak Andri mau kemana? Ngobrol dulu sini. Apa namanya soal ini ya? Apa balik nama? Oh, surat mesti dibalik nama dulu. Ya, import harus balik nama. Kalau nggak dibalik nama, poin nggak dapet. Ya, itu Untuk sih import ya, setuju, import ya, mestilah, import, ya. import. Tapi kalau untuk lokalnya juga, Hah? poinnya dapat untuk breedernya, bukan ownernya. Oke. Jadi tadi udah di ngobrolin bukan ownernya, ownernya yang dapat, tapi breedernya yang dapat. Oh. Sedangkan itu kan mau orang yang udah beli kayak gitu kan lu udah balik nama belum? Belum. Balik nama lu dong. nggak dapat poin lu, gue yang dapat poin. Ya nggak apa-apa lah, kasih poin lah ya, kasih lah. Gua nggak mau kasih poin gua. Ya. Jadi- Tapi gue setuju itu anjing import mesti dibalik nama. Harus balik nama benar, Iya. tapi prosesnya balik namanya harus cepet. Emang lama? Lama, Berapa lama? 3 bulan belum beres. 3 bulan belum beres. Belum. Kan tinggal dibolak-balik doang. Ya nggak tahu itu baliknya kayak gimana gua nggak ngerti. Apa nunggu tanda tangan pengurus? Pengurusnya lagi keluar negeri kali. Mungkin. Nggak, konteksnya itu mau nerapkan sesuatu tapi sistemnya belum bagus. Oh. Menurut gua ya. Kemarin anjingnya Pak Handoko ya? Jadinya ya, kena korban ya? Ini anjingnya Pak Bener ya? Handoko belum dibalik nama kan? Belum balik nama ya? Belum, karena anjing baru keluar karantina kemarin. Oh, anjingnya baru keluar karantina kemarin. Stambul juga kita Tapi masih belum terima. Sambung belum terima. Tapi katanya oke kalau Sambung belum terima masih bisa diproses dulu kan? Belum tahu tuh. Akhirnya kemarin kita langsung minta ke breedernya untuk dikirim PDF Stambul. Ya PDF-nya boleh kan? Nah, kemudian dibantu oleh PMI untuk scan chip, langsung didaftarin. Tapi nggak, rugi poin nggak? Ada rugi poin nggak? Kalau nggak dibalik nama, Nggak, kenapa bisa ini. nggak tahu sih kan? Kok bisa nggak tahu gitu? Karena terus terang menurut saya sosialisasinya kurang rutin ya, kurang rutin dan tidak kontinu. Jadi kita kan bukan orang yang tergabung di grup. WhatsApp group. Enggak, saya nggak tergabung di WhatsApp grup. Lagian Perkin nggak punya WhatsApp group resmi kok. Ya, Perkin nggak punya. Itu Nggak, jadi diumuminnya di mana? umumnya gimana? Loh, mana gua tahu umuminnya di mana? Di WhatsApp group itu, Dog Show. Telegram. Ah, Telegram. Perkin Nggak, emang resmi, secara resmi. Satu, gua nggak punya IG-nya Perkin, gua nggak tahu IG-nya Perkin. Oh, lo kok bisa nggak tahu? Nggak tahu, gua nggak pernah Masa IG. seorang itu anjing nggak tahu? Lo memang nggak tahu, gua nggak pernah gua di Lo kan aktif pameran. aktif pameran, tapi nggak ada sosialisasi sama gua. Oh. Kemarin kasusnya Pak Handoko juga sama nggak di sosial? Nggak ada. Nggak ada. juga ya? Pak Handoko juga nggak tahu. Saya juga baru tahu dari Pak Handoko bahwa harus dibalik nama. Jadi ada masalah itu. Nggak, Yang lokal juga harus balik nama. yang lokal ya harus Ya, balik nama. jadi bukan menyangkut soal poin. Menyangkutnya adalah status kepemilikan di pameran. Oh. Kalau tidak balik nama, anjing tetap bisa ikut show. Tetapi yang muncul pemilik adalah breedernya. Ini menurut salah satu keterangan pegawai Perkin yang ada di Surabaya. Jadi ya masalah sosialisasi. Nggak, konteksnya gini. Nggak, maksudnya zaman sekarang kan digital kan udah canggih ya. Lu orang kan pasti punya nomor HP-nya, mesti di blast ya. Di blast nomor telepon gitu WhatsApp ya.
Nih, Diblas. info baru gitu ya. Dikirimin surat. Surat mah udah enggak lah. Oke, di WA. WA ya, WA aja. Di WA kan punya kan nomor telepon peserta semua kan punya. Gini loh, Perkin itu kan dapat income kan dari anggota. Betul ya? Ya, Betul nggak? Perkin, kita setuju dulu bahwa Perkin itu dapat income dari anggota. betul. Nah, untuk membesarkan Perkin, anggotanya harus disejahterakan dulu. Ya. Jadi konteksnya sekarang tuh gini, kalau yang menurut petinggi-petinggi Perkin ya, petinggi-petinggi Perkin ya. Jadi semua itu harus Perkin yang kuasa ya. Kalau nggak salah kemarin dengarnya ya. Betul nggak? Keputusan tangan Perkin. Keputusan di tangan Perkin. Kekuasaan tangan Perkin ya. Saya nggak keberatan, keputusan harus tangan Perkin. Tapi kayak gini, ada anggota, ada petinggi Perkin terus ditanya, ini gimana nih surat udah balik nama? Waduh, saya nggak tahu, saya Perkin Jaya. Tanya sama Perkin ini. Dia itu membawa nama Perkin. Setahu saya ya, kemarin ada yang ngomong, pameran itu membawa nama Perkin. Berarti secara tidak langsung jangan menjelekan Perkin. Ini istilahnya apa ya? Stafnya Perkin atau petinggi-petinggi Perkin menjelekan nama Perkinnya sendiri karena dia ngomong nggak tahu, saya Perkin pusat. Perkin Jaya. Perkin Jaya itu urusan Perkin pusat. Ya terus gimana? Jadi Bukan, itu konteksnya gini, kalau yang nanya orang Jaya dia ladenin. Kalau yang nanya orang Bandung ya baiknya nanya ke Perkin Bandung. Bos. Itu maksudnya. Bos, gua anggota Perkin. Mau anggota Perkin pusat ke, Jaya ke, apalagi Surabaya ke, Perkin. pokoknya Perkin. Ada tulisan Perkin. Kecuali gua anggota apa ICH. Nah, itu beda lagi kalau gua nanya ke Perkin. ICR. ICH atau ICR? ICR. ICR. Ya sorry, gua kan anggota Perkin, jadi gua nggak tahu kalau ICR atau Dia ICH. takut dipecat dia kalau dia nggak anggota Perkin. ICR. Ya nggak apa-apa, pokoknya konteksnya nggak ada petinggi Perkin loh, petinggi Perkin loh. Gua ada. Bukan petinggi, itu pengurus. Iya pengurus, ya petinggi dong, yang pengurus kan petinggi Perkin dong istilahnya. Pengurus Perkin yang ngomong, gue punya rekamannya. Rekamannya antara lu sama dia kan. Nah, gue ada bukti. Kalau sampai ada ya tidak mengakui, gue ada buktinya. Bahwa itu keputusan semua sesuai Perkin ya. Ya. Betul ya? Ya. Jadi jangan menjelekkan nama Perkin, dia bilang kan gitu kan. Oh, ya. Nah, tapi gimana anggota yang tidak tahu atau petinggi yang tidak tahu keputusan Perkin gimana? Menjelekkan Perkin atau enggak? Ya, kenapa bisa nggak tahu? Ya gue nggak tahu. Nah, gue kan anggota. Gue nggak ikut Rakernas, Munas, apalah. Nanas, gue nggak ikut. Nanas ya. Ya kita anggota nggak ikut ya. Anggota kalian nggak ikut gitu-gituan ya. Lalu kalian nggak dapat keputusannya apa gitu, nggak dikabarin gitu. Mungkin ada kabarin lewat Facebook. Tapi Facebook Perkin, lu boleh cari ya Facebook Perkin di Facebook. Itu banyak. Gue bingung yang mana yang asli. Maksudnya yang mana yang dipakai. Karena setiap ganti pengurusan, ganti baru. Ada beberapa akun baru. Entah sama pengurus lama yang nggak dikasih passwordnya atau gimana, gue nggak ngerti. Mestinya sih satu aja tapi dipakai semua ya. Gitu. Tapi ya memang mungkin masalah sosialisasi aja. Jadi mungkin ini PR buat Perkin, sosialisasi mesti lebih kenceng gitu ya. Terutama PR buat Perkin, PR buat Perkin itu banyak menurut gua. Sejahterain anggota Perkin. Perkin memang punya kewajiban sejahterain anggota. Loh, Perkin dapat duit dari mana? Ya betul, tapi kan bukannya berarti mesti mensejahterakan Loh, anggota. dia harus bikin nyaman anggota dong. Bukan begitu kali. Sekarang gua nanya, kalau anggota Perkin pada lari semua ke tempat yang lain gimana? Kalau kata Perkin bilang, oh terserah lu, pergi aja lu ke sebelah gitu. Oh, ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa, benar. Ya tapi mestinya buat meningkatkan kualitas ranjingan ya, lalu ya pameran Kita ngomong bukan kesejahteraan, meningkatkan kualitas breeder gitu. gini, breeder itu apalagi breeder kecil nih, breeder kecil. Perkin tuh harus lebih aware. Itu tuh yang di belakang lu ya. Nah, ini kamu breeder kecil atau breeder besar? Ini dia nanti dia mau curhat ya, dia nanti mau curhat.
Kamu breeder kecil atau breeder besar? Saya tanya. Oh kecil katanya. Ya harus memikirkan breeder kecil. Ya, terus peserta pameran karena gini, breeder kecil itu dapat misalnya dia ternak itu tergantung orang yang pameran. Ya kan? Pamerannya rame, breeder kecilnya keangkat. Ya nggak? Jadi harus mensejahterakan breeder kecil lah, istilahnya memperhatikan breeder kecil. Kepentingan breeder kecil itu harus diperhatikan. Dengan membuat pameran yang bersih, jujur, jangan curang doang. Siapa sih yang bikin pameran curang? Bukan gini, bikin pameran curang gua nggak tahu. Gua nggak mau nuduh. Kalau gua tuduh gua harus ada bukti. Betul nggak? Iya. Tapi pameran kadang-kadang menurut gua banyak curangnya. Jangan, ya kita nggak bisa ngomong lah kalau nggak ada bukti lah. Iya, makanya gue bilang banyak curangnya. Tapi kalau lu nanya siapa yang curangnya, gue nggak bisa nunjuk karena gue nggak punya bukti. Tapi gini, pameran itu harusnya bersih, apalagi lokal. Kecuali kita kayak Thailand, kayak Filipina, kayak negara lain. Pameran luar pada masuk. Pemain luar pada masuk. Nah itu. Ya, lu curang-curang dah. Gue mau tutup mata lah karena gimana? Kita nggak besarin negeri sendiri kan. Sekarang udah lawannya sendiri, orang-orang sendiri. Ya masih main curang, ngebodohin ini pemain baru menurut gua. Tapi menurut gua ya kalau ngomong curang ya, kayak kita sekarang berteman sama juri udah gampang ya, ada medsos. Nah itu Ya, kenapa berteman sama juri? Ya, boleh dong. Belajar atau pengen berteman? Kan segala cara buat menang. Loh, selain prestasi nih anjing segala cara mah lu benerin anjing lu jangan jelek gitu aja. Ya betul, tapi kan kayak kita sewa handler bagus, handler bermartabat, handler bernama gitu loh. Betul. Nama. Boleh. Handler nama gini. Handler ya itu mah benefitnya handler lah. Iya. Benefitnya handler kan. Kenapa kita pakai handler mahal, handler benefit? Karena handler punya benefit sendiri. Betul ya? Setuju nggak lo? Iya dong. Nah, kalau handler punya benefit, kita pakai, ya boleh. Kowe duduk dong lu situ. Duduk dong, Korut. Ya, Duduk. Gimana Korut? Apanya? Gimana ini pameran? Pameran. Nah, itu ganti mic. Menurut kau Rudi gimana pameran itu? Kalau pameran menurut gua, Ini campur aduk, Iya. campur aduk ini topiknya ini. nggak, ya kalau kan istilahnya Perkin tuh kan mau Biakan. biakan terah gitu kan. Betul. Seyogianya anjing yang dipilih anjing yang terbaik. Gitu kan? Kan keputusan juri mutlak kok. Betul. Keputusan juri mutlak itu sepasti keputusan juri mutlak, tapi Enggak, gini nih, gue putus dog dulu show ya. itu hal yang sangat subjektif. Enggak, gue putus dulu. Sekarang gini, sebenarnya kita ini sebagai peserta pameran, sini orang pameran, sini orang pameran. Kita pengen pameran ini ramai atau enggak sih? Bukan. Kita ngomong jadi sebagai peserta pameran, sebagai panitia pameran kali. Enggak, gue peserta. Oh, kalau sebagai peserta lu pengen panitia pamerannya rame nggak? Rame. Ya sebagai panitia juga pasti mau rame dong biar bisa untung dong ya. Baik. Gue punya temen peserta pameran ya, Berhenti main pameran. Lu kenapa? Kenapa? Karena dia udah nggak ngerti ini pameran ini yang dipamerin apa anjingnya, untuk struktur jalan, pameran bulu atau pameran apa, nggak ngerti. Ya dia mesti belajar dong. Dia nggak punya anjing bagus kali kok. Anjing dia bagus. Kalau bagus menang lah. Nah, kan bagus dari yang bagus dipilih kan. Nggak, gini ya, jadi yang selalu selalu gue bicarakan beberapa kali tuh gini, kan kita memuliabiakan terah gitu kan. Ya, Berarti yang mau kita breeding tuh anjing kan. iyalah. Seyogianya yang dipilih anjing terbaik kan. Mestinya dong. Nah, bisakah Perkin pada saat technical meeting Hah? ya membriefing juri, pilihlah anjing terbaik.
terlepas dari apapun. Itu nggak bisa dong kok. Masa Kenapa nggak bisa? Juri nggak boleh digituin. Juri udah pasti dia pengetahuan udah dikasih pendidikan dasarnya Ya, untuk pilih anjing terbaik itu memang dong. yang seperti itu. Tapi kan yang seperti kita tahu gitu kan. Gini, Juri juga bisa senang dia pilih handler yang dia kenal, handler yang dia satukan. Itu nilai poin. Ya? Nilai poin tambahan. Ya, ya. Tapi kan begini. Ada handler bagus pun tidak selalu membawa anjing yang bagus, betul nggak? Betul, Nah, betul. Kalau seandainya seorang breeder, anjingnya itu bukan anjing yang istilahnya yang baik, dibawa handler yang bagus dan dia menang, dia menganggap bahwa anjing dia champion dan anjing dia yang terbaik, dia akan breeding dengan secara yang salah, makin jauh. Itu kita kan breeding anjing, bukan breeding handler. Tapi itu Maksud salah gua satu gitu. nilai tambahan kok. Jadi kayak begini loh. Ngerti? Kalau anjing bagus, di bawah handler yang bagus, tambah bagus. Betul, nah kan ada juri yang nggak spesialis ya kan. Ada juri nggak spesialis nih, nggak terlalu paham tentang misalnya tentang Samoyed nih. Tapi dia lihat nih handlernya top nih. Ya. Nah itu nilai plus. Waduh, gue pilih ini deh. Oke, gini. itu apa tadi juri spesialis? Bukan juri spesialis ya, bukan ya. Basic jurinya ada dong? Mestinya ada, tapi dia mungkin dasarnya dari juri grup 9. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang basic dasar lu matematika 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Kalau ternyata nih, ini basic dasar nih, basic dasar 1 tambah 1 2. Ternyata nanti 1 tambah 1 5 gimana? Bisa, kalau di anjing bisa. Kan kebetulan kan pada saat itu anjing anjingnya sangat tampil apa subjektif, enggak. gitu kan. Ya. Tapi yang paling tidak begini, yang dilakukan oleh Perkin ataupun siapapun yang Komjurnas gitu, pada saat technical meeting ada juri, di briefing bahwa pilihlah anjing yang terbaik. Nggak bisa gitu kok. Paling mesti ngomongnya mungkin gini lah. Di sini kita mau mainnya fair play. Apa? Ya fair play lah, itu fair play. Handler yang Anda kenal. Nggak. Kita nggak itu bisa kan ngomong fair gitu. play. Nanti juri tersinggung kok. Nih, Kita kan- gua kemarin nih, juri di mana? Di Jogja. Di Jogja. Apaan? 3, 2, 1. Kira 1, 2, 3 gimana? Pilihnya gimana? Maksudnya 3, 2, 1. Udah ada katakan jurinya 3, 2, 1. Kasihnya tahu nggak? Kasih pialanya apa? 1, 2, 3. Kesalahan itu, kesalahan tenis. Bukan kesalahan teknis, itu mah curang aja, udah curang gitu. Masa ada begini? Curang. Semua orang juga tahu itu curang, tapi ya sudah. Ya pokoknya kan memang dog show conformation itu kan sangat subjektif gitu kan. Tapi bagaimanapun diusahakan se-fair play mungkin, atau ya pokoknya pilihlah anjing yang terbaik supaya yang breeding pun tidak salah arah. Itu aja hanya. Tapi gini, kalau juri kayak begitu ya. Misalnya dia juri curang nih ya. Apa dia akan diundang lagi gitu loh? Oh, diundang dong. Kayak Karena yang curangnya pembesar petinggi. Enggak, belum tentu ngomong itu. Lah, kan gua ngomong petinggi apa kan gua nggak ngomong. Ya kan gua nggak ngomong. Gua emang ngomong petinggi apa? Petinggi di kamar mandi juga petinggi. Pokoknya petinggi. Betul nggak? Ya kalau dia mau curang ya nggak apa-apa. Gini loh Bob. Gua kasih tahu. Tunggu dong. Ini gua nggak mau wakili Perkin, ingat ya. Tapi gua kalau ada yang menurut gua nggak sesuai, waduh, ya. Enggak. Jadi, Lu tidak mau. nanti netizen jangan anggap gua ini mewakili Perkin, enggak. Lu mewakili orang yang gue benci kan gitu kan? Enggak. Oh, enggak ya? Nggak ada, jangan Nah, benci gini, orang, gini. jangan benci orang. Konteksnya gini. Kita cuma pengen dunia ini maju. Betul. Setuju gua. Kita pengen dunia dog show ini maju, Ya. betul ya? Betul. Itu gua setuju. Jadi konteksnya gini. Kadang-kadang orang berpikir orang melakukan curang hanya dia yang bisa curang. Dia tuh berpikir hanya dia yang sekolah. Yang pinter tuh dia doang. Orang lain nggak pinter, orang lain nggak sekolah. Kan menurut gua bodoh. Dia bisa curang, lu pikir gua nggak bisa curang. Tapi kan bukan masalah bisa atau nggak bisa curang, mau atau nggak mau curang, ya nggak? Pertindakannya bodoh atau enggak kan gitu doang. Ya, ini semua nih yang nonton nih misalnya nih ya yang melakukan kecurangan nih, nggak terima datang ke gua nggak apa-apa. Kita ngobrol, bener nggak? Kita ngobrol betul Bob? Betul. Ya. Ngobrol aja, jangan berantem. Kita nggak berantem, jangan diskusi, jangan kayak anak argumentasi. kecil, jangan kayak anak kecil. Kita ngobrol, diskusi. Kenapa lu curang? Karena anjing lu jelek atau karena gimana pengen juara? Enggak kan? Kalau jelek nanti bisa kita arahkan. Nih, belajarnya seperti ini. Bukan gua ngomong gua jago ya. Tapi gini kok, ya sekarang gini kayak waktu itu Teddy ada jual anjing bagus ya, menang beberapa kali ya. Mana tadi, sini Ted. Panggil orangnya. Sini.
Mau diinterview. Ini ngomong soal ini, tadi ngomong soal juri curang apa enggak gitu kan. Nah, jadi waktu itu kasus Teddy nih, anjing yang dia jual itu menang beberapa kali. Best of group ya, ada yang dapet ya. Lalu dibilang sama ada orang ngomong, anjing yang lu beli itu jelek gitu loh. Loh, kok menang anjing gua? Orang itu kan bilang anjing gua menang nih. Oh, jurinya goblok gitu. Nah, kalau goblok kenapa jurinya banyak yang kasih dia menang gitu? Kan ada kasus begitu, betul kan? Betul. Betul kan, ada kasus gitu kan? Ya. Nah, jadi anjingnya Teddy yang dijual orang itu ngomong ke yang beli, dibilang jelek. Oh, kata dia, kalau jelek kenapa bisa menang terus? Jurinya goblok. Nah, jurinya banyak, berarti juri goblok banyak gitu. Nah, itu gimana ya kan? Terus kebetulan anjing yang disebutnya jelek itu BOP juga berapa kali. Sama Ifra juga yang dibilang jelek itu. Iya, pernah ngalahin Ifra juga gitu. Jadi maksud gini loh, kalau lu ngomong curang, apa nggak itu objektif banget? Ya kan apa? Kalau gua ngomong anjingnya curang, objektif enggak gini enggak. Sebagai kita tahu lah sebagai player ya, sebagai player nggak main talk show. Mengerti anjing bagus atau anjing enggak di yang 2 3 itu? Di kelas ya. Karena kalau di grup atau di breed kan itu beda selera. Tapi kalau di kelas ya kelihatan kok anjing bagus atau enggak di mana. Ya mungkin pada saat dipilih anjingnya tadi lagi bagus, betul nggak? Lah tiba-tiba anjingnya itu jadi nggak bagus, nggak tahu kita. Ya. Jadi anjing lu bagus atau enggak? Ya kalau gue sih pasti bagus. Pak Andri mau pulang dulu, Balik kok. Ya. Andri. Terus. Enggak, dia udah cukup. Udah cukup. Udah. Anjing lu bagus atau jelek? Cuman orang yang kalah nggak terima. Oh, kalau yang nggak kalah, yang nggak terima. Nah, makanya bisa jadi posisi Koandi juga nggak terima. Gua nggak apa-apa. Ini gua kalau kalah, gua main kan nggak di Indonesia aja. Kan nggak apa-apa. Gini, orang menganggap gua kalah nggak terima ya nggak apa-apa. Tapi kan lu bisa lihat anjingnya sebagus apa. Ya anjing jelek ya bisa dilihat. Ya kan? Jadi maksudnya Koandi ini maunya main jurinya fair play. Fair lah, di mana-mana fair. Ya. nggak? Nah, kita juga mengimbau teman-teman yang jadi eksibitor juga fair play. Iya. Ini nih kayak Koteten coba Koteten. Koteten. Kemarin bilang gue disuruh dateng, katanya mau ngomong, mau curhat. Sekarang kabur, gimana nih orang? Aduh. Udah. Coba. Ini. Bernat, gimana? Xiao, banyak curang atau enggak? Coba Bernat. Ayo, menurut Bernat, show itu baik curang nggak gitu loh? Baik kong kali kong nggak gitu? Gini ya, saya pemain juga, ketua breed club juga. Ketua breed club apa lo? Bicon. Oh iya. Iya, jadi saya ngomong ini mungkin mewakili juga semua ya gitu loh. Karena banyak kita eksibitor yang menurut saya awareness-nya tuh masih kurang. Jadi intinya adalah bahwa setiap pemain yang berhak memutuskan anjing bagus atau jelek itu kalau menurut saya ya adalah juri sih. Iya betul, emang juri dong. Iya, adalah juri gitu loh. Tapi banyak pemain-pemain eksibitor sini yang menurut saya masih kurang dewasa gitu loh untuk menanggapi dog show ini gitu loh. Jadi orang dewasanya nggak terima kalah atau contohnya gimana? itu. Oke. Contohnya itu. Nah, makanya ini kayak lu bilang juri curang, apa pemain ada yang curang, juri dipengaruhin, sama karena kalah itu kan beda tipis gitu loh. Beda tipis, mau gua buktiin juga silakan. Oke. Benar, beda-beda tipis. Ya mungkin harapan saya mungkin panitia bisa lebih transparan. Betul nggak, Ko Andi? Bisa lebih transparan sama pemain-pemain, segala macam bisa lebih terbuka gitu loh. Mungkin nggak cuman semua lah. Kayak jadwal penjurian mesti 1 bulan ya katanya sebelum acara ya.
Seharusnya sih begitu ya. Tapi kenyataannya kebanyakan seminggu 2 minggu sebelumnya. 2 minggunya udah Kebanyakannya bagus sih sekali. begitu gitu loh ya. Cuman ya harapannya itu aja lah gitu loh. Supaya apa? Supaya untuk ya mengurangin kecurigaan yang nggak perlu sebenarnya Gitu ya. gitu loh. Jadi ya mungkin bisa lebih diperbaiki dengan adanya kayak begini sih sebenarnya bagus ya. Kita bukannya mau komplain, bukannya mau Nah, apa. ini komplain. Oh ini komplain ya? Ini komplain. Kalau saya pribadi sih bukan komplain. Kebanyakan yang curang tuh tau apa? Bison tuh banyak curang. Kebanyakan curang. Bisa nih. Enggak lah gitu loh. Tapi kalau dari saya sih itu aja gitu loh supaya lebih transparan semuanya, supaya kita juga biar sama-sama kita mesti ingat bahwa ini adalah hobi gitu loh. Jangan terlalu bagaimana lah gitu loh. Kita ke dog show itu mau rilis stress, mau have fun gitu. Oke, itu aja. Good luck. Ya. Ini mestinya pihak dari parkir mesti punya satu apa hotline ya buat nampung ya. Kalau ada komplain begini, ya kan. Kok Andi masih ada lagi mau ditambah kan nih? Banyak dong yang kita mau ungkapin banyak dong. Waduh, baterainya habis. Ayo, Hah? Ayo apalagi mau ngomong? Banyak. Oke, ada pameran udah nih. Itu tentang juri, Banyak. fair play Terus ya. apa? Mau bahas apa? Bahas apa lagi? Masalah apa nih? Mau apa yang kita bahas? Apa lagi? Itu tadi pesan gua sih. Itu udah baru kali ini baru itu doang. Jadi Kita bikin pilihlah anjing terbaik karena kalau enggak akan tersesat. Ya, gue sih hanya satu itu aja. gitu ya. Memang dog show sesuatu yang subjektif, tapi tolonglah pilihlah anjing yang terbaik supaya breeder tidak tersesat dalam breeding. Itu aja. Kalau dipilih misalnya dia anjingnya tidak baik, tapi karena dia menang champion dianggapnya terbaik, dia akan breeding salah dan makin jauh. Sedangkan Perkin kan visinya kan memuliabiakan terah gitu kan. Itu aja. Ya, ini susah. Ya. Nggak susah lah. Nah, bukan, maksudnya ini objektif banget gitu loh. Harus lah. Iya kan? Kalau nggak tersesat. Karena kalau kita pilih anjing karena dia di bawah handler yang baik, sebenarnya anjing tidak baik, tapi dia gini menang. kalau juri misalnya juri itu Gua ngerti. nggak fair play ya. Ya. Pasti kan dia akan terkenal gitu loh. Ya iyalah udah terkenal lah di Ya antara kan? secara ini udah terkenal. Nah, begitu lu dapat umumin juri ini, ya salahnya kita nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih kayak di Thailand. Thailand Kalau bisa gua pilih? maunya bisa pilih. Oh, jadi bisa Usulnya oke. kalau bisa pilih juri kita. Kita nggak cocok sama juri ini nih, Iya. ya kan? Itu usulnya gitu. Tapi kan kalau ditolak. lu pilih-pilih kan nanti biaya pamerannya tuh jadi turun pemasukannya. Pemasukan sekarang juga kalau rugi. Oke, sekarang kita ngomong pemasukan biaya pameran. Gimana menurut kalian tentang biaya pameran yang naik hampir 50% ya? Mulai pameran nasional besok sampai Kalau menurut seterusnya. gua asal dog show-nya berkualitas masih oke-oke aja. Tapi kan lu orang pasti Tapi lebih- kalau lebih- nggak lebih berkualitas selektif dong. Sia-sia. Ya lebih selektif dong sekarang. Iyalah. Pasti lebih selektif. Ya dong, dulu lihat jurinya siapa nih? Ya, Ya dong. jelas. Gue mau turun apa enggak, jurinya separuh nggak oke nih, mending gue Ya. nggak turun lah gitu ya. Ya. Karena menurut pengalaman istilahnya dog show ya 15 tahun lebih gitu kan. Hah? Juri yang dipanggil oleh Komjurnas kita tahu ya koneksinya itu juga. Kualitasnya kita juga tahu itu juga gitu. Cara penjuriannya gimana kita pun hafal gitu. Jadi Ya, lu, kurang lebih. lu bisa Tapi kita pilih nggak bisa dong. pilih juri. Oh, nggak bisa pilih mau ikut pameran ABCD. Iya, kalau bisa pilih juri kita mau pilih juri. Bayar lebih mahal dikit nggak masalah. Oh, jadi menurut Rudi, bayar lebih mahal dikit nggak apa-apa, tapi Ya. gue bisa pilih ya. Ya, kalau misal 4-4-nya atau 6-6-nya harganya harga Beda ya. beda. Tapi kalau kita misal bawa 3 lebih mahal dikit, gua lebih rela begitu. Gitu. Kalau mungkin Ya. kalau full lebih murah, misalnya Ya. full 1.600.000. Ya. Kalau nggak full, mungkin totalnya jadi 2 juta Ya, gitu. gua lebih puas begitu. Ya, Ya, gitu. Jadi biar juri juga tahu bahwa oh, oke, juri mana yang kita respect. Nanti juri itu juga pasti berasa ya kok Ya. pameran kok pesertanya dikit nih Ya, sialan. ya. Jadi bisa tahu siapa yang juri yang direspek tuh yang mana. Jadi dia mengkoreksi diri Ya, ya. jadi kita nggak perlu banyak ribut, nggak perlu banyak bertengkar. Ya, gitu. Gitu. Gua sih hanya itu aja, sederhana lah.
Pokoknya Bob, selama servisnya memuaskan, kita bayar sih nggak ada masalah. Tunggu gimana? Selama servis servisnya memuaskan nggak bayar nggak masalah. Kita bayar Oh. berapapun juga nggak ada masalah. Oh gitu ya. Iya, jangan. Nih, gini nih, yang gua nggak suka nih ya. Nih, gua nggak suka. Ini setuju nih. Ini kita nggak usah munafik lah ya. Nggak usah munafik nih, ketua ini semua nih pemain-pemain nih. Kayak kemarin nih, dog show nih. Ada di satu tempat nih. Curang nih. Ini curang nih. Semua tahu nih pada curang nih ya. Terus ngomong, kita nggak curang, kayak cowok-cowok jelek bisa menang. Waduh. Betul nggak? Betul? Nah, ini semua orang juga yang pameran tahu, nggak usah munafik, jangan takut, semuanya ngomong aja belak-belakan, nggak ada, kita nggak ngajak ribut. Gua nggak ikut pameran pada saat itu, gua nggak ikut pameran Bob, karena gua merasa bakal curang, makanya gua nggak ikut pameran. Ya, nah, semua curang. Gini loh, kalau mau curang boleh. Seperti gue bilang waktu kemarin sama teman-teman di rumah dukanya Ko Akwet, ya, gue ngomong gini, lu mau curang, nih misalnya si Adrian mau curang, nggak apa-apa nih, dia telepon gue, gue mau curang, nih gue mau buat pameran di ini, gue bayarin ya semua peserta dia bayarin, dia curang sendiri, nggak apa-apa Bob, gue juga datang nggak apa-apa, betul nggak? Tapi kalau lu curang, pesertanya pengen suruh bayar, menurut lu masuk akal nggak? Kita ini pakai handler, bayar tuh nggak kurang, lumayan loh Bob, nggak murah-murah amat. Gue mau tahu dulu loh, ya curangnya itu seperti apa sih sebenarnya? Curangnya itu gimana? Curangnya itu gimana sih? Gini, lu mau tanya dari, jangan persepsi kita, ini gua nggak ada kontek-kontekan ya. Ya. Kita mau tanya sama siapa nih? Mau tanya sama Adrian, mau tanya sama Bernard, mau tanya sama Nggak tahu. Cara Rio? curang juri itu gimana maksudnya? Cara curang peserta itu gimana gitu loh? Nih, orang cowok yang menang nih. Ramsetnya dibawain sama ownernya, kasihin ke juri untuk ngasihin ke anjingnya sendiri. Menurut lu curang atau enggak? Apanya? Ramset? Kayak roset. Kok bisa rosetnya? Ya karena dia juga dia IO ya di sana. Oh jadi misalnya gue punya anjing A nih, ya, gue jadi panitia, gue jemput juri, gue entertain juri. Gini, Gitu. gue nggak tahu pada saat itu, maaf ya, gue tidak tahu, gue cuma mendengar cerita, karena gue nggak ikut pameran. Ini yang ikut pameran nih. Rio, Waduh. bentar Rio. Ayo dong, Bentar. Rio. Bentar, duduk sini. Rio, ini nih ngomong tentang kecurangan. Misal peserta curang nih, peserta Nih, kita nggak pameran ada kontek-kontekan curang. ya. Nih. Peserta pameran curang nih, gue tanya cara curangnya gimana? Nggak, waktu ada yang lu ikut pameran, gue nggak ikut kebetulan pada saat itu. Kapan lu nggak ikut pameran? Gue ada. Oh ada Surabaya. Oh Surabaya itu ya? Gue nggak ikut pameran lu ya? Gua nggak ikut pameran. Lu nggak ikut? Nggak ikut karena gua mengasumsikan menurut gua juri-jurinya tidak capable pada saat itu. Oh, lu nggak. Terus ya nggak fair lah buat pemain. Jadi gua daripada ngeluarin duit, ya manggil handler gua yang mahal itu datang ke Indonesia. Gua mendingan nggak usah ini karena duit gua terbatas. Ya, oke. Nah, kita nggak ngomong pameran Surabaya, pameran Jogja. Kita mau tanya cara curang itu gimana gitu loh. Cara curang ya? Gimana yuk curangnya? Ah. Yang menurut gua nih cowok-cowok jelek bisa menang gimana caranya? Ya kita mah kan main nggak pernah curang ya. Ya. Cuma kalau misalkan yang kemarin itu kejadian, cowok busuk Nah, bisa menang berkali-kali. Nggak, pesertanya yang lain gimana? Ada pesertanya kan kita mesti lihat pesertanya saat itu. Ada pesertanya kok. Maksudnya anjingnya busuk gitu, tapi menang-menang mulu. Kalau best baby in show. Ya itu kan objektif banget. gini kalau berkali-kali. Tapi kalau ini secara logika ya, kalau lu anjing lu best baby 4 kali apa 5 kali kemarin ya? 4 kali apa 5 kali gue lupa lah. Harusnya next show lu ikutin. Kenapa ini nggak lu ikutin lagi? Cuma gara-gara di kotanya sendiri gitu. Oh. Terus dia maintain juri, entertain juri. Apalagi nggak bisa juri. Nah, makanya gue mau tadi gue bilang apa cara curangnya itu? Misalnya gue ini mau jadi, gue ini panitia pameran, lalu gue ikut serta pameran. Nah, gue jemput juri, gue entertain juri, gue dekat sama juri. Cara curang mah banyak. Ya itu, maksud gua apa gini kayak loh. gitu? Maksud gua gini loh, kalau lu mau curang nggak apa-apa, gua terima. Yang penting kita dibayarin semua pesertanya. Oh. Lu mau curang sendiri nggak apa-apa.
Di, gua mau menang ya atau enggak? Ini gua kasih tahu nih, Rio, ini semua Adrian, ini gua mau menang ya. Mau menang. Terus gua bayarin semua lu pada datang ke Surabaya. Asal anjing gua menang. Nah, gua nggak apa-apa. Boleh. Tapi lu udah suruh nyuruh kita bayar. Bayangin, nyuruh kita bayar, terus gua sewa hotel sendiri, bayar handler, tiket dari sana ke sini, terus lu curangin, lu yang ngadain nih misalnya, lu curangin. Untung dia nggak bayar gua buat ngeliput ya. Nah, Kalau gitu gue yang bayar kok. Biar lu lihat sekalian. Nah, ini kan kayak gitu sekalian. nggak mestinya gini lah, mestinya kalau panitia itu jangan ikut pameran lah ya. Harusnya. Ya dong. Nah, kok sebenarnya gini, kalau Semua yang berkepentingan di pameran ini, Nah. mau pengurus, mau ketua, mau siapapun nggak boleh ikut pameran. Oh, Tidak boleh ikut pameran. Menang jadi omong ya. ya. Kayak waktu pameran Suho kan Suho nggak turun. Ah, itu bagus. top Suho tuh. Nah, ya kan. Top lu. Ya, mesti kasih contoh dong, ya kan. Iya benar, benar. Ini coba dong korban yang dicurangin gimana ini? Udah. Tadi dia udah ngomong, tadi udah ngomong. Oh, belum mau ngomong lagi. Bukan, ini cuman meluruskan aja biar nggak jadi bola liar kejadian waktu di Surabaya. Kalian juga nggak apa-apa. Gua nggak boleh lihat. Gua nggak show. Jadi gua nggak pengen. Iya. Silakan lu yang show. Jadi case-nya begini gitu loh. Semua sebelum jadwal itu kan sudah ada. Nah, jadwal penjurian. Jadwal penjurian itu kan misalkan kita let's say ngomong grup 5. Grup 5 itu kan udah ada. Nomor 1 misalkan terah apa. Ah. Ini yang pertama kali gitu loh. Nah, ini yang gua komplain. Jujur ngomong aja saya komplain. Gitu. Saya komplain langsung waktu itu kebetulan ada Pak Ketum, saya komplain ke Pak Ketum gitu. Hah? Kejadiannya seperti ini. Waktu itu apa namanya? Ini jadwalnya pom main, betul ya Yo ya? Jadwalnya pom main. Iya, jadwalnya pom main. Karena ini saya juga nggak tahu ya. Belum siap. Iya. Ada peserta IO yang curang pada saat itu tidak kebagian curang dan atau tidak ikut curang. Sini dong lu. Nah, jadi kebetulan itu harusnya jadwal pom main, Hah? tapi itu diganti. Diganti mendadak tanpa pemberitahuan. Hah? Pemberitahuan yang jelas gitu ya. Padahal itu semua Enggak lah, kalau udah diumumin. Alasannya diganti. Videotron ada segala macam gitu loh. Ya kita udah nge-prep anjing, ya kan? Kita udah siap mau turun, ya terus kita tanya ada apa nih? Gitu loh. Tiba-tiba begitu turun kok malah Tra ini yang turun. Oh, dirubah secara mendadak. Mendadak. Mestinya kan nggak boleh. Mestinya nggak boleh. Dan, Belum. alasan handlernya belum. Iya. Di itu saya tanya kenapa? Ya mereka pesertanya bilang handlernya belum siap. Panitia bilang. Iya, panitia juga, Hah? pemain juga waktu itu. Makanya mestinya panitia nggak boleh ikut main. Ya, itu yang kejadian. Gitu loh. Itu saya komplain gitu. Kita kan udah nge-prep anjing, udah Iya. segala macam gitu loh. Jadwal diubah itu kan ya maksud saya itu nggak etis lah kayak begitu. Ubahnya tuh mendadak gitu. Saya juga udah sempat komplain. Nah, terus yang nomor 2 mungkin yang tadi yang dimaksud cowok-cowok itu menurut saya ini saya nggak tahu ya. Maksudnya ya lu mau main curang, mau main apa itu terserah lu lah gitu loh. Cuman jangan lu menunjukkan ke publik gitu loh. Lu berbuat seperti itu. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Jadi sebelum Trah Coco dijurikan, juri yang ngejuri Trah Coco hari ini kemarin itu ngejuri Best in Show. Hah? Dan Coco itu dapat Best in Show-nya. Best Baby in Show-nya. SBB show. Ya, entah bagaimana dia masuk bawa pita dan roset itu untuk foto bahwa kemarin itu dia dapat best in show dengan juri itu sebelum Tra itu dijurikan, Oh. gitu loh. Nah, harusnya kan yang kayak begitu-begitu kan, ya nggak boleh ya, gitu. Bob, ini jangan disensor ya, Bob. Nggak Ini perlu. nggak boleh disensor. Ya no sensor lah, no sensor. Tapi ya, jangan minum dong. nggak apa-apa. Ya minum kan nggak apa-apa di rumah-rumah gua. Nah, nanti lu mabok ngomongnya. Enggak. Gua kontrol. Tenang aja. Ya, jadi Ngomong kalau kan mesti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul. kedua, Kemarin ngomong Pomnya 9 bulan udah punya anak. Wah, dirujak netizen ya.
Dodol bener. Gua sampai bingung. 9 bulan udah punya anak. Dirujak netizen. Gua lihat tanggal, bulan nggak lihat tahun. Aduh. Gua datang, gua bilang, wah lu kan, tuh coba dibaca komennya gua bilang. Nggak apa-apa. Oke, Namanya ini. udah. Jadi contoh-contohnya ya kayak gitu. Kita sih nggak bilang curhat atau gimana. Cuman ya menurut saya itu perbuatan yang nggak etis lah gitu. Ya, maksudnya panitia jangan ikut main gitu ya. Iya. Ah ini nih, tanya Kali, ini Bos Ali ini Maksudnya, pemain Golden dari tahun berapa? dari tahun 65 Orang kecil. orang kecil. Gimana, Bob? Nggak tahu. Pertanyaan apa nih? Nah, ini nanya apa kita? Kita ngomongin tentang pameran curang. Lagi di Jogja gimana Wali? Juara nggak? 3-2-1 jadi 1-2-3. Jelas. Oh. Ya. Korbannya itu ada satu lagi. Itu korbannya. Nelson kan. Saya tunjuk ya, saya langsung kasihnya ke Siplin. Nah ini nih korbannya. Ini korban handler. Jangan dibilang karena anak kecil. Ya, nggak apa-apa, kasih tahu dong jujur. Ngomong, kamu jangan ngebohong. Oh, dia ditunjuk ayo. juara 1 Ayo. apa juara 3? Ditunjuk 3-2-1, kesatunya ke sini jadi ketiga, coba Bob. Bukan itu mah pom yang si 3-2-1 mah yang sama si Lektea. Ya ini. Ini yang lagi itu nunjuknya ke sini udah yes, kalau yang juga yes, masih ke Siplin. Oh iya, menangnya ke sini, nunjuknya nih juara satunya. Oh. Ke Siplin. Jadi Kasihnya ke orang lain. padahal yang diperhatiin tuh anjing dianya. Ya, betul? Ya, Kamu kecewa nggak? kecewa lah. Kecewa tuh, Bob. Dia aja kecewa, anak kecil aja kecewa. Ada bukti videonya nggak? Ada mungkin Ada, tanya Ferdinand lah. Tadi kan foto, nggak Iya, sempet kali ada. ya. YouTube ada, kita sama-sama tahu, jangan pada bohong lah semua. Kan kita ini apalagi pemerintahan baru nih, bersih-bersih, jangan pada curang, bener nggak? Nanti papa marah. Bapak siapa yang marah? Ya. Ada poin begitu. Kondean lu ntar lu. Iya lu jangan minum, lu gila lu. Anak lu disuruh minum lu kasih jangan mau. ada. Ayo mulai lagi. Tadi mulai dari mana? Tadi Ko Ali bilang jangan Bob di-cut, ntar ya Bobnya didengerin dulu di-cut ya. Gua bilang mau bayar berapa buat nge-cut gua? Ini semuanya daging. Daging semua ini. Nah, ini. Nah, ini yang mesti ngomong nih. Mana? Siapa itu? Han. Oh. Ini salah satu petinggi, Han masih mau makan nggak? Udah belum makan belum? mantan petinggi. Hah? Udah makan belum? Minta ayam masih ada? Ini bikin sama nasi satu. Ayo mau lanjut lagi kan nih? Lanjut jangan. Tadi yang ngomong apa udah ya tadi tentang panitia panitia peserta curang udah ya cukup ya. Jadi kayak gitu ya. Ya, sadar diri. Jadi kalau bisa panitia jangan main gitu ya. Biar lebih fair ya. Ya terlepas panitia jangan main. Coba ini. Makanya itulah gunanya IO. Jadi mesti ada IO. Nah, masalahnya sekarang IO itu ada peraturan dikenain biaya 10%. Ya kan? Jadi IO pada keberatan gitu loh. Aduh gua udah setengah mampus. Iya, katanya dikenain biaya lagi 10%. Fee ya. Ya selama untung nggak apa-apa lah. Ya tapi mau untungnya udah susah katanya begitu. Jadi kemarin yang pameran kemarin di Jakarta IO-nya bilang udah ampun nggak mau lagi gitu loh. Kapok. Nggak, konteksnya sih semua. Yang penting ya konteksnya. Sekarang Perkin ini mau dibawa kemana? Biarkan angin yang membawa. Ya nggak bisa dong. Ini kan peserta nih, anggota Perkin tuh ribuan ada ya? Anggota sih ribuan, peserta pameran cuma puluhan. Ratusan. Ekornya ratusan, pemainnya mah nggak banyak. Ya pemainnya puluhan. Puluhan lah paling lah, cepet-cepet begitu loh. Gimana pembodohannya banyak? Nggak bisa bilang pembodohan banyak lah, maksudnya mestinya kalau misalnya mau peserta pameran banyak, mestinya lebih melakukan pembinaan lebih banyak. Boleh. Iya, pembinaan supaya pinter kan? Bukan pembinaan supaya orang mau ikut pameran tuh lebih banyak gitu. Iya, Kalau pembinaan. pinter mah nanti belajar di lapangan, otodidak. Oh, berarti bukan buat Soalnya, pinter. nah kita ngomong pinter bodoh itu susah. Enggak. Gua nih
dulu belajar pameran, belajar supaya pinter pamerannya. Kalau enggak, gue mana bisa jadi pom nomor 1 di Indonesia. Gue tanya, Gua bodoh-bodoh bawa anjing satu menang gua BOB. lawan Peserta siapa? nggak ada ya, cuma satu. Makanya lu pinter-pinter cari terakhir yang nggak ada peserta. Nah, itu Lu tahu kayak tackle. Lu sekali pameran ya, sampai grup dapat semua. iya, konteksnya iya. Iya kan? Banyak yang nggak ada. Mau gue panggil nih pemain yang cuma 1. Mana? Ada Pak Marcel mana? Pak Marcel. Kok masa kok Teten? Oh, Teten. Oh, iya, Teten. Kotetan. Dia udah balik arah. Anjir, dia langsung balik muka. Aing ngerasa. Itu situ tuh cuma macan naon. Nggak, ini mah kita cuman bicara-bicara lah ya. Ya jangan tersinggung lah ya. Kalau tersinggung ya merasa berarti kan. Oh, nggak boleh tersinggung sih kok. Boleh. Boleh dong, Boleh. kan memang ngelakuin. Boleh. Iya, aku nggak tahu. Kompor duduk nih 1 juga. Nggak, yang penting pembinaan Perkinnya betul seperti kata Bobby, pembinaan Perkinnya harus ada. Jangan merasa jadi apa ya, pengurus Perkin berkuasa, ini A, ini B, ini C, nggak boleh. Oke. Jangan arogan. Hah? Jangan arogan. Arogan boleh, arogan itu pinter. Aduh. Bener, gua kasih tahu. Orang arogan tuh pinter. Jangan arogan bodoh lagi, ngerti nggak? Siapa kasih Ivan ya? Arogan ya? Ivan Surabaya. Ivan mana? Yang suruh itu kan suruh minta maaf sampai mengomong. Oh, Ivan Menggonggong. Kira siapa lu? Nggak nyampe gua. Ada kongongannya sama anjing. Oh ya, Ivan. Bener nggak? Yang penting pembinaan aja. Jangan arogan boleh tapi pinter. Jangan arogan nggak pinter menurut gua. Ya nggak suka kan gue bilang omongan gua memang pedas tapi bener. Karena kritik sama menghujat itu beda tipis. Ini ngomongin apa ini? Hah? Ngomong itu Pura-pura. Kritik sama menghujat itu beda tipis. enggak, kritik itu ya tergantung. Tuh ini kritik apa? Nah itu kritik nih. Oh iya, kritik. Lu ketawa lu. Ya bebas lah, bebas. Orang kan kita kan ngomong bebas dong, nggak dilanggar. Yang penting benar, faktanya benar. Pak Teddy, ada yang mau disampaikan? Sementara ini nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak kebagian ikut buat curang? Bukan, dia batal kepilih jadi ketua klub Kenapa? Malamut. Dia mundurkan diri. Oh. Dia mau kasih kesempatan yang muda untuk maju. Oh nggak tahu. Nggak, dia bilang yang muda aja yang maju katanya. Jangan. Yalah, lu udah tua. Biar lebih berkarya ya. Jadi ketua banyak ribut, Bos. Jadi ketua banyak ribut. Jadi ketua banyak ribut, Bos. Percaya. Enggak lah. Lebih baik jadi peserta. Peserta ya ribut mulu kok. Kalau peserta ribut ya, itu tuh happy. Gua nggak happy. Gua happy kalau Lu kalah kali makanya nggak happy. Oh, gua menang mulu kok. Oh cie. Sombong emang. kalau ribut tuh Semenjak lepas dari setan anjir. berarti ada gairah kalau ribut. Kalau nggak ribut, tenang-tenang nggak ada gairah. Bener. Betul kan? Nah, kalau di POM saya sama Kwakwet saingan, tapi kan nggak ribut. Betul kan? Ketemu peluk-pelukan saya sama Kwakwet. Ya. Hah? Nggak tahu. Apa? Ya enggak, yang penting bersaing, nggak apa-apa. Di lapangan bersaing. Lapangan bersaing, Sikut-sikutan nggak apa-apa di nggak lapangan. apa-apa. Namanya juga bersaing. Lu kalau lagi lomba lari sikut-sikutan juga nggak tahu siapa yang disikut ya nggak? Betul. Golden gimana Golden? Golden dia kalah terus. Aduh. Kalah sama anjing goceng nggak tahu. Gua nggak turun ya. Oh iya, dia takut kalah jadi nggak turun. Gua keburu nggak turun dulu. Oh iya. Action. Anjing goceng. Tanggal mainnya. Anjay. Saya nggak. Ya. Cukup sekian. Kotetan, sini. Ya, dia masih show macan jadi raih mah dia. Kan dia show anjing jadi show macan. Dia kamera belum nyala galak. Kamera udah nyala dia hilang nyalinya. Ya aing ngomong. Ayo.
Jadi di sini hampir setiap minggu sering kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Makan, minum, ya ngobrol-ngobrol gitu ya, gosip-gosip. Ya, gosip-gosip. Ya, Ngomongin ini orang. Ya ngomongin orang ya. Jadi kalau misalnya pengen gabung, welcome ya. Ya welcome. Mau gabung welcome. Welcome, pemain anjing mau gabung welcome. Ya, ikut mau ngomongin orang boleh. Botol free flow. Nah. Bukan Tukar pikiran. bukan murahan, Bos. Bukan murahan. Ingin diskusi ya. Ah, gibah lah ngomongin orang. Udah ya? Ngomongin yang curang, nggak kebagian curang nih. Nggak kepakai curang. Jadi maksudnya gimana kan? Jadi kan ini ngomongin curang, protes curang karena nggak kebagian buat curang juga gitu. Harusnya lu kebagian. Ini kayaknya udah mulai, Oh, ya, sip. alkoholnya udah mulai naik, kayaknya udah mesti di stop. Enggak, belum. Ngomong, gua masih inget Pako 2023. Anjing 9, gua tanya ini bapaknya umur berapa? 9 bulan. Dirujak netizen lah 9 bulan bisa punya anak gitu loh. Untung lu nggak diperiksa lu sama Perkin lu. Ini 9 bulan nih, gimana ceritanya bisa punya anak gitu. Gak apa-apa, gua minimal kalau dia periksa berarti nonton YouTube lu. Oh iya benar. Bener nggak? Jangan ada kerjaan, lu punya kerjaan. Masalahnya sekarang nggak ditonton YouTube lu. Mudah-mudahan ini nggak ditonton dah. Nah, tonton lah, gua berharap ditonton. Berharap ditonton Pananang ke ketua umum. Ah, harus jujur, bener? Betul ya? Pak Nanang jujur. Iya harus jujur. Itu apa namanya di bawah Pananang apa sih? Apa? Apa? Sekretaris. Oh, enggak dong, ketua Apa? 1, ketua 2 Nah, ada. ketua 1, ketua 2 didukung sama ketua 1, ketua 2 jadi Perkin tambah maju. Kalau bisa. Makanya mesti dukungan dari peserta gitu loh. Jadi Iya, peserta iya, punya iya. unek-unek mesti dikeluarin. Yang penting yang nggak benar, Pananang buang. Kalau yang benar lanjutkan gitu. Betul, Bob? Betul. Nah, Betul. Nggak mabok kan gua? Nah, kayaknya udah mulai mabok, soalnya ngomongnya udah mulai bener. Wah, nggak mungkin. Ngomongnya udah mulai bener soalnya. Ya. Ngomong ayam. Ini apa itu lihat takut tuh? Enggak. Gua friend sama Pananang. Sama pengurus ya. Iya. Itu kenapa situ itu nyumput ya? Si Tutun punya salah berarti. Ya salah dia. Ya bener. Udah ya. Fadrian, ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Pemain Siba curang nggak pemain Siba? Dia kemarin menang terus, jadi dia nggak ada. Baik-baik aja. Kita mah berteman. Lu korgi lu mana? Yang Besincio. Ada Korgi Best in Show. Gua nggak tahu. Main korgi juga kok. Main dia kemarin mau main. Oke. Ya, udahlah. Nah, nanti lain kali kita lanjut lagi. Nanti ada topik apa ya? Mungkin ada peserta pameran, ada anggota yang kepengen itu curhat-curhatnya ituin juga, dibahas juga. Ntar diketik di kolom komentar. Ya. Ini hanya opini semata. Siapa tahu Perkin pengen buat YouTube sama lu? Gak mungkin lah. Menjelaskan. Enggak. Menjelaskan. Oh ya Menjelaskan boleh aja, welcome. Struktur, kecurangan, apa semua menjelaskan loh. Nanti kan? gini, kita kan ke Korea bareng nih, ya kan ada Perkin juga ikut nih. Nah, ntar kita breakfast bareng. Terus? Jadi kita bisa sambil ngobrol. Biasa kalau sambil makan kita ngobrol itu biasa Di-vlog nggak kritiknya sama lu? masuk. Jangan. Jangan buat apa kan biar semua peserta lihat dong. Kalau Jangan kita dulu, kita kan penjajakan dulu dong. jangan ada rahasia di antara kita, Bob. Tuh, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Karena kesalahan itu hanyalah milik manusia dan kesempurnaan ada milik Allah. Kata-kata hari ini. Oke, thank you.